Shalom, selamat pagi, saudara diberkati Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, sukacita kita kembali bisa berjumpa dalam program rohani Smokol Pagi. Anugerah Tuhan telah membangunkan kita semua pada saat ini. Untuk itu saya mengajak kita semua, dimanapun sudah berada, mari buka hatimu. Kita mau persembahkan syukur, korban pujian kita bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu di hari yang baru. Kebaikan-Mu kami terima saat ini Tuhan. Sebab itu dengan hati yang bersyukur, kami mau buka hati kami, mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan melawat setiap kami. Di sepanjang hari yang akan kami lalui hari ini Tuhan, kami percaya ada kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan yang akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menikmati rahmat dan anugerah-Mu. Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku sembah Kau, Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kau yang bersyukur, mari nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku sembah Kau, Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku sembah Kau, Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku sembah Kau, Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau. Kami naikkan sembah syukur kami Tuhan pagi hari ini. Kami sembah Engkau yang Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu
secara pribadi bertemu dengan Engkau Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan, yang selalu ku bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenalmu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu. Mari bawa kerinduan kita bagi Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu. Bertemu dengan Engkau ya Tuhan, mengenalmu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu. Itulah yang selalu ku rindu. Itulah yang selalu ku rindu. Kaulah kerinduan kami Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bawa kerinduan kami, memandang wajah-Mu Yesus, memandang keindahan-Mu pagi ini, menikmati kebaikan-Mu, menikmati anugerah-Mu, anugerah-Mu yang Kau sediakan, berlimpah rahmat-Mu. Kami nikmati di hadirat-Mu Bapa. Kami sembah Engkau, kami naikkan syukur. Terima kasih Yesus, sungguh baik Kau bagi jiwa kami. Tak pernah kekurangan kasih setia-Mu, selalu Kau anugerahkan, selalu Kau limpahkan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu, tak dapat kami balas kesetiaan-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Pagi hari ini di hadirat-Mu Tuhan, kami menerima semua yang baik yang Kau sediakan. Kami menerima kuasa-Mu, kasih-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Ya ralabaralabaya syararabaralabaya ralamas, syakaralabaralabaya, sembah Dia, sembah Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Kaulah sumber kekuatan, Kaulah sumber damai sejahtera. Syukur, syukur. Kami angkat tangan kami bersyukur Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Yesus. Ya ralabaralabaya syararabaralabaya ralabaya syararabaralabaya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa nyanyian pujian, kami bersyukur, kami nyanyikan di hadapan-Mu. Kau baik Tuhan, sungguh teramat baik. Dari hati kami yang bersyukur Tuhan, dari hati kami yang bersyukur,
Kami nyatakan terima kasih Yesus. Kau saja andalan kami Tuhan. Kau saja sumber pengharapan kami Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau Tuhan yang memberkati kami, Kau penyembuhku, amin. Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya Kau yang kami percaya Tuhan. Kaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ini iman kami Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya Kau yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua kuat, sehat, dan bersukacita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kerinduan kami adalah membawa pujian, syukur, pengagungan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur. Dan Tuhan, pengurapan-Mu atas kami supaya kami bisa menerima berkat yang dari surga. Sebab kami tahu Engkau menyediakan roti bagi kami Tuhan. Supaya roh, jiwa, dan tubuh kami dikenyangkan untuk perjalanan kami sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap untuk kebenaran firman. Amin. Bapak Ibu, mari hari ini kita akan merenungkan satu ayat dari Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-15. Karena itu ia Tuhan Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil
dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi kita orang percaya, kita adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian. Nah, setelah di perjanjian lama, kita sekarang berada di perjanjian yang baru, zaman yang terakhir, zaman anugerah. Dari Ibrani pasal 9 ayat 15 ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu menjadi perantara. Dia menjadi, bahasa lainnya berkata advokat, pembela bagi kita, perantara bagi kita yang berdiri untuk kita bisa diperdamaikan dengan Bapa di surga, sumber kehidupan kita, sumber pengharapan kita, sumber iman kita ada di dalam Tuhan Maha Besar, pencipta alam semesta ini, pencipta manusia. Nah, jadi semua manusia yang berdosa itu putus hubungan dengan Bapa di surga. Dosa itu, upah dosa adalah maut, kematian. Tidak ada hubungan dengan sumber kehidupan. Nah, sekarang kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu firman yang menjadi manusia, menjadi perantara antara manusia berdosa dengan Tuhan. Karena semua manusia yang berdosa tidak ada kekuatan lagi untuk datang kepada Tuhan sumber kehidupan itu. Tidak ada kemampuan dari kita untuk menyelamatkan diri kita. Tidak ada kemampuan dari kita untuk bisa berbuat baik. Upah dosa adalah maut. Dan dosa itu membawa kepada penderitaan, kepada kehancuran, kepada kematian kekal. Karena kasihnya, Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal sebagai perantara kita. Dan Tuhan Yesus itu mati. Dikatakan supaya kita yang telah terpanggil menerima bagian kekal yang Dia janjikan. Jadi kita bukan sekedar menjadi orang percaya, kita mesti yakin bahwa kita semua ada orang yang sudah dipanggil keluar dari kerajaan kegelapan, dari kematian kekal. Kita sudah dibawa keluar kepada kerajaan terang, kepada kehidupan kekal itu, menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Jadi seperti bangsa Israel yang dijanjikan, ada tanah perjanjian berlimpah susu dan madu, darah binatang itu, darah domba itu yang ditaruh di ambang pintu rumah mereka itu melindungi mereka yang ada di dalam dan melepaskan mereka dari roh pemusnah malam hari itu. Tidak dibilang persyaratannya yang orang-orang yang tinggal di dalam, tapi di mana rumah ada darah, maka malaikat maut itu akan lewat. Siapa yang percaya kepada apa yang Tuhan minta dan mereka melakukannya, maka mereka seisi rumah itu terlindung, aman di dalam pemusnahan di malam yang terakhir itu. Tapi sesudah mereka keluar, maka mereka berjalan dalam semua kekuatan Allah, perlindungan Tuhan dan penyediaan sampai mereka masuk di tanah perjanjian. Jadi kita lihat bahwa waktu kita jadi orang percaya, Tuhan Yesus menjadi perantara kita. Tidak ada apa-apa dari kita yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Karena semua dari Tuhan. Contoh Adam dan Hawa manusia pertama, mereka diciptakan di Taman Eden. Semua Tuhan sediakan. Yang mereka perlukan untuk makan, minum, semua kebutuhan mereka, keamanan, semua Tuhan sediakan. Jadi mari kita lihat bahwa waktu kita datang ke Tuhan tidak ada apa-apa dari kita yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Tapi mari lihat bahwa kerinduannya adalah kita bisa menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan dan masuk di dalam rencananya untuk kita dipakai lagi menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Kita menjadi pembawa kabar baik, membawa pendamaian bagi orang lain. Jadi waktu kita sudah menjadi percaya, kita ada dalam satu perjanjian yang kekal. Dan Tuhan Yesus itu perantaranya. Nah waktu kita tinggal di dalam Dia, kita tidak lagi hidup dalam menikmati dosa. Karena sekali lagi bahwa dosa itu membawa kepada penderitaan, kepada kesengsaraan, terpisah dari tangan Tuhan yang kuat. Nah kita yang mestinya punya pilihan dan kekuatan untuk meninggalkan semua yang lama. Karena Tuhan Yesus bilang siapa yang mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib dan ikut aku.
iman kita, menyelamatkan kita itu bukan usaha kita, itu pemberian Allah secara cuma-cuma. Tapi waktu kita sudah diselamatkan, kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus, kita lihat bahwa Dia ada di dalam kita ada di dalam Dia, mestinya hidup kita dari kebenaran itu. Kalau kita masih hidup lagi dengan semua cara yang lama kita, kelemahan-kelemahan, tabiat-tabiat berdosa, hawa nafsu kita, maka kita menyia-nyiakan anugerah yang besar yang Tuhan sudah berikan itu. Kita menyia-nyiakan, kita menganggap remeh, tidak berharga. Padahal Tuhan mau supaya selama hidup di dunia ini kita bisa menang atas semua dosa, atas semua kelemahan, atas semua kutuk dosa itu. Kita bisa menang atas itu atas kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Jadi lihat bahwa Tuhan Yesus menjadi perantara perjanjian yang baru itu. Tuhan Yesus menjadi perantara. Jadi kalau Tuhan Yesus menjadi perantara, maka kita ada di dalam Dia, kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita mulai belajar hidup dalam kebenaran. Sehingga yang dari Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk bermurah hati, untuk rendah hati dan penguasaan diri, itu semua Tuhan berikan, menyediakan buat kita. Kalau kita melawan itu dengan kita sombong, kita penuh dengan kebencian, berarti kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Padahal kasih karunia bukan supaya kita hidup seenaknya dalam dosa. Kita melakukan apa saja dan kita pikir bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Justru kasih karunia itu untuk melepaskan kita dari kutuk dosa, dari kekuatan kuasa dosa, dan kita bisa menikmati hidup dalam perdamaian dengan Bapa di surga, menikmati hidup yang baik, sehat, tenang, damai sejahtera, tidak kekurangan, tidak stres, tidak depresi, Dia sediakan bagi kita. Jadi mari lihat orang percaya bahwa kalau kita sudah jadi orang percaya, tidak lagi hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita menyia-nyiakan kasih karunia, padahal kita terpanggil untuk menerima bagian kekal yang dijanjikan. Tuhan Yesus menjadi perantara, jadi Dia ada dalam kita ada dalam Dia. Maka kita terhubung dengan Bapa di surga dan kita menikmati semua yang Bapa sediakan. Semua dari Dia. Semua bergantung kepada Tuhan. Betapa kita bersyukur bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh dosa yang menghancurkan. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa yang membawa kita kepada penderitaan, penyakit. Waktu kita tidak taat, kita marah dengan orang lain. Kata-kata kita kasar dengan orang lain, bukan orang itu yang terluka. Yang nomor satu mengalaminya adalah kita. Kita yang akan sakit, kita yang akan hilang damai sejahtera karena kita menabur hal yang salah. Karena kita dipanggil untuk membawa damai yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tuhan Yesus menjadi jalan pendamaian dan Dia percayakan kita menjadi pendamaian itu. Menjadi jalan pendamaian itu bagi Tuhan. Biarlah kita renungkan ini dan iman kita kepada Tuhan. Setiap orang percaya harus punya pertemuan dengan Tuhan dan semua dari Dia. Dari kasih-Nya, dari kekuatan-Nya, kasih karunia kita lepas daripada dosa. Kita lepas daripada semua yang merugikan kita sendiri dan kita melakukan hal-hal yang berbuahkan kehidupan. Tuhan memberkati kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk menjadi perantara bagi kami dalam perjanjian yang baru. Engkau menjadi pembela bagi kami Tuhan, kami berlindung di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Kami tidak lagi mau melakukan hal-hal yang merugikan kami, tapi kami mau hidup dalam cara-Mu dan jalan-Mu dan menikmati semua yang Tuhan sediakan. Berkati umat-Mu Tuhan, kesehatan, kekuatan, ketenangan, damai sejahtera dalam rumah-rumah tangga, pekerjaan, usaha, dimanapun umat-Mu pergi. Sehingga hari ini kami akan lihat penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kami akan lihat mujizat Tuhan. Dan kami semua punya pengalaman bahwa
Apa yang Tuhan janjikan ya dan amin. Karena Engkau bukan manusia sehingga Engkau berjanji dan Engkau lupa. Tapi semua yang Engkau janjikan Engkau akan menggenapinya bagi kami. Kami berikan pujian kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.